Berjumpa lagi dengan saya Andreas Bauk, tentunya masih dengan acara yang sama yakni ngomongin film. Nah, film yang akan saya bacotin kali ini merupakan lanjutan dari film The Fable sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton The Fable pertama, silahkan tonton terlebih dahulu season pertamanya. Link sudah ada di deskripsi, jadi tinggal klik aja biar nontonnya enak gak musingkeun. Tapi sebelum ke alur cerita seperti biasa, saya mau ingetin kalian untuk makan permen terlebih dahulu. Biar sehancur-hancurnya muka kalian, sepahit-pahitnya hidup kalian, tapi setidaknya mulut kalian tetap manis. Ini dia, The Fable, Killer Who Doesn't Kill. Salakacak. Di awal film kita diperlihatkan dengan serangkaian pembunuhan random yang terjadi di beberapa tempat. Sudah barang tentu itu adalah perbuatan si Fable karena tidak ada lagi orang yang bisa melakukan pembunuhan seperti itu selain dirinya. Terakhir pembunuhan itu dilakukan di sebuah parkiran di mana seorang pria berambut kuning mirip burung bondol yang menjadi korbannya. Si Fable yang baru menyadari kalau di dalam mobil itu ada seorang perempuan langsung gesit mengudag mobil tersebut untuk menyelamatkannya. Scene berpindah ke beberapa tahun kemudian di mana seorang pria bernama Utsubo tengah memberikan bimbingan konseling pada masyarakat. Kita juga melihat Hinako, gadis yang dulu pernah diselamatkan Fable yang kini menderita kelumpuhan akibat kejadian waktu itu. Jadi si Utsubo ini bisa disebut juga sebagai relawan yang pekerjaannya bergerak dalam bidang pelayanan masyarakat. Terlihat sangat ramah pada semua orang termasuk anak kecil, padahal sifat aslinya gak jauh beda dengan anak dajjal yang memperlakukan manusia seenak jidatnya seperti contoh yang satu ini. Dia menyiksa seorang remaja untuk meminta uang tebusan pada orang tuanya. Meskipun orang tuanya sudah mengirimkan uang, tapi Utsubo tetap membunuh si anak tersebut dengan alasan malas nganterinnya. Malang bener nasibmu nak ya, udah rambut disamain sama ayam, dibunuh secara sadis pula. Emang kudu digitik nih si Utsubo ya. Utsubo membangun bisnis ini dibantu oleh 3 pegawainya yang lain yang memiliki tugas berdasarkan keahliannya masing-masing. Yang pertama ada Isaki yang bertugas sebagai marketing, terus ada Suzuki bagian kekerasan atau eksekusi, dan terakhir ada Hinako sebagai penarik simpatik masyarakat. Suzuki dan Utsubo kini sedang membahas tentang kehebatan si The Fable yang mampu membunuh musuhnya kurang dari 6 detik saja. Tapi menurut Utsubo, sehebat-hebatnya si Fable, dia tetap tidak bisa membunuh dirinya karena buktinya dirinya masih hidup sementara semua rekan-rekannya pada tewas. Sebelum berangkat kerja, Fable seperti biasa terlebih dahulu menonton acara jakal kesukaannya yang menurut saya jauh dari kata lucu, malah lebih dekat karena rujit, tapi beda dengan si Fable. Di tempat kerja, Misaki yang tampil dengan rambut barunya seketika mendapat pujian dari bos dan juga rekan kerjanya yaitu si Kainuma. Tapi tidak dengan si Fable yang mungkin karena orangnya polos, jujur apa adanya dan tidak suka basa-basi, dia malah menyebut Misaki lebih mirip ular Brazil yang sama-sama mempunyai warna merah dan hitam. Aduh, tobat! Belum pernah ngahakan bangku sekolahan nih orangnya. Kebusukan si Utsubo semakin membuat tangan saya gatal ingin menggali toknya.
setelah dia sering melakukan pelecehan terhadap Hinako yang tak berdaya, tapi tetap pura-pura ramah di hadapan banyak orang. Di sela-sela waktu luangnya, Hinako juga sering melakukan terapi mandiri meskipun tidak ada satu orang pun yang menemani. Pabal yang merasa bersalah karena telah membuat Hinako cacat mencoba untuk menolong dan menyemangatinya, tapi Hinako malah marah menganggap dirinya sendiri adalah hiburan bagi setiap orang yang melihatnya dan menyuruh Pabal untuk segera pergi saja. Perasaan bersalahnya itu Pabal juga ungkapkan pada adik jadi-jadiannya itu, yaitu Yoko, yang sedang husu masak daging marmot di rumah. Sementara itu Misaki masih gak habis pikir dengan pernyataan Pabal yang menyamakannya dengan ular Brazil, padahal bagi si Kainuma, Misaki adalah wanita cantik, seksi yang selalu menjadi objek pemuas senam 5 jarinya. Alah! Utsubo mendapat komplainan dari karyawan barunya yaitu Isaki karena katanya Hinako selalu bersikap dingin kepadanya dan susah untuk diajak kerja sama. Utsubo menjawab bahwa dia seperti itu sejak orang tuanya dibunuh oleh seorang pencuri dan dia tidak mampu berbuat apa-apa, ditambah dengan kondisi yang sekarang, jangankan balas dendam mau buang air besar saja udah sulit. Ripuh dan harus dibantu orang lain. Karena merasa curiga dengan si Pabal yang terus-terusan melihat Hinako, Suzuki langsung menghampirinya dan menendangnya karena takut Sato akan menyakiti Hinako. Pabal disuruh bosnya untuk mengantarkan barang yang kebetulan sekali barang itu adalah pesanan dari Utsubo yang secara otomatis dia akhirnya mengetahui kalau Hinako bekerja bersamanya. Utsubo juga ternyata mengetahui kalau Pabal ini sering memperhatikan Hinako ketika melakukan terapi dan dia menganggap itu adalah sebuah kepedulian antar umat manusia. Tapi suasana berubah ketika Pabal yang alergi sama panas harus meminum teh yang kebetulan masih dalam keadaan hot-hotnya. Yang tak kalah hotnya dari teh panas adalah perlakuan si Utsubo terhadap Hinako yang selalu menjadikannya sebagai budak seks pemuas nafsunya tanpa dikawin dan juga dibayar. Pabal baru ingat kalau sebenarnya si Utsubo ini adalah orang yang seharusnya dia bunuh 4 tahun lalu. Tapi karena satu lain hal dia terpaksa membatalkan pembunuhan itu, apalagi sekarang pekerjaan si Utsubo terbilang cukup mulia yaitu suka melayani masyarakat. Pret! Keesokan harinya Hinako kembali melakukan terapi mandiri, namun kali ini justru dia seperti merasa kehilangan karena biasanya Pabal sering memperhatikannya dari kejauhan ketika dia melakukan terapi. Namun ternyata, ya si Pabal sebenarnya ada, namun mungkin karena takut disangka mesum lagi, akhirnya dia rela ngumpet di balik pohon meskipun tidak sedang main ucing-ucingan. Utsubo dan Isaki melakukan pemerasan terhadap Kainuma dengan menuduh Kainuma sebagai orang yang selalu merekam Misaki secara ilegal dan akan melaporkannya pada pihak berwajib jika dia tidak memberikan uang keamanan. Kainuma sendiri tak dapat mengelak setelah sebuah kamera bolak-balik merekam wajahnya yang ketahuan sedang ngintip meskipun dia sendiri tidak merasa melakukannya. Merasa dijebak oleh Misaki, Kainuma pun akhirnya berniat untuk membunuh Misaki, namun beruntung Pabal keburu tepat waktu menyelamatkannya. Karena merasa takut digebukan oleh si Pabal, Kainuma akhirnya kabur, tapi tiba-tiba dia sudah berada di pelukan Suzuki dan dibawa kabur oleh anak buah si Utsubo itu. Niat Utsubo membawa kabur si Kainuma adalah agar Kainuma tidak melaporkan kasus ini ke polisi
dan dia bisa leluasa terus memerasnya. Suzuki menyuruh Isaki untuk membawa Kainuma pergi ke bukit, sementara dia akan kembali untuk mencari si Pabal karena dia takut Pabal melapor pada polisi. Namun belum juga maju beberapa langkah, Suzuki malah melihat si Pabal menghampirinya dan menyuruhnya mengembalikan Kainuma dalam kurun waktu 24 jam jika tidak ingin terjadi sesuatu kepadanya. 24時間が Isaki memaksa si Kainuma untuk memberitahunya di mana Sato atau si Pabal tinggal selama ini. Suzuki merasa kaget mendengar kalau Pabal ternyata tinggal di sebuah tempat milik perusahaan Maguro, di mana di sana merupakan tempat tinggal dari para geng Yakuza. Isaki yang kebelet pipis tidak sadar kalau ternyata si Kainuma berusaha kabur meskipun kepalanya masih tertutup helm. Kembali ke si Suzuki yang tiba-tiba datang sambil menodongkan pistol ke arah Yoko dengan niat mencari si Pabal. Ketenangan Yoko dalam menghadapi situasi seperti ini malah membuat Suzuki yakin kalau tempat yang dia datangi ini adalah tempat dari keluarga pembunuh profesional yang sering disebut dengan sebutan Pabal. 言ったでしょ見当違い Kembali ke Isaki yang tak sengaja menggeleng atau melindas si Kainuma yang tadi sempat ingin kabur tapi malah kabur ke bawah mobil sehingga harus kejadian seperti ini. Astagfirullahaladzim. Pabal yang baru saja tiba di rumah menyuruh Suzuki untuk merahasiakan semua yang dia tahu tentang dirinya dan dimohon untuk segera mengembalikan Kainuma hidup-hidup. Wajah porengnya si Suzuki tiba-tiba muncul bercampur dengan keringat dingin ketika Isaki mengabarkan kalau si Kainuma telah tewas. Di luar dugaan, si Pabal malah menyuruh si Suzuki untuk pergi karena mungkin tak ada gunanya membunuh juga, toh si Kainumanya juga udah almarhum. Suzuki memberitahu Utsubo bahwa dia telah membunuh Isaki karena sudah ceroboh dalam bekerja dan sudah memastikan kalau si Sato itu adalah benar-benar The Fable. Utsubo merasa senang karena ternyata orang yang membunuh rekan-rekannya, termasuk adik kandungnya itu, masih berada tak jauh dari lingkungannya sendiri. Utsubo dan Suzuki pun mempersiapkan alat-alat dapur termasuk pistol, dekol, cukil, dan kompor gas untuk membunuh Pebble yang memang bukan orang sembarangan. Hinako nampaknya mulai tertarik dengan Pebble, itu terlihat ketika dia sekarang lebih suka dandan terlebih dahulu sebelum dia pergi untuk melakukan terapi mandiri karena dia tahu kalau Pebble suka mengintipnya. Namun ternyata itu hanyalah sebuah mimpi buruk yang tentu saja membuat Hinako kembali jongjon atau tenang kembali. Hinako yang mulai respek pada Pebble menyuruh Utsubo untuk tidak menyakitinya karena bagi dia Pebble merupakan sosok yang selama ini memotivasi dirinya agar bisa kembali normal dan melanjutkan hidup seperti orang pada umumnya. Namun bisikan-bisikan setan Utsubo mulai mempengaruhi Hinako dengan mengatakan kalau sebenarnya orang yang melakukan pembunuhan di parkiran 4 tahun lalu, termasuk orang yang membunuh kedua orang tua Hinako selang 2 hari kemudian, itu adalah Sato atau The Fable. Utsubo kemudian membawa Hinako pergi, namun sebelum pergi Utsubo masih menyempatkan diri untuk menemui seorang anak kecil agar tetap terlihat konsisten dalam menebar kebaikan. Kemudian Utsubo menelepon Pebble dan menyuruhnya untuk datang ke kantornya jika dia tidak ingin melihat Hinako terluka.
Yoko berusaha melarang Pebble untuk datang karena dia yakin itu hanyalah jebakan saja. Tapi Pebble kekeh ingin pergi karena menurutnya itu sudah merupakan tanggung jawabnya sebagai manusia normal yang harus saling membantu. Dengan setelan khas ala The Pebble, Sato dengan santainya bahkan sambil heai mulai masuk menuju tempat si Utsubo dan tiba-tiba Pebble mulai mendapat serangan di ditu-didieu dari anak buah si Utsubo melalui komando si Suzuki yang terus memantaunya dari kejauhan. ベランダ側を逃走中。C 班 B 班を追い詰めろ。A 班 B 班通路側に回り込む。来た。住民に紛れて6階の階段から実弾じゃない。 Tak lama kemudian Utsubo memberitahu si Pebble bahwa di lantai nomor sekian ada gadis tuli sedang bermain sambil membawa bom yang harus segera Pebble selamatkan. 分かった。いたぞ。 5階に上がったぞ。出たぞ。ベランダ側だ。B 班先行。C 班は2班。10階の部屋に入った。そのまま。 Pebble yang tergesa-gesa ingin menolong anak kecil itu kembali dapat hadangan dari salah satu anak buah si Utsubo yang kali ini kemampuan silatnya cukup lumayan. Di saat sedang terdesak karena mendapat serangan di berbagai arah, Yoko kemudian datang sebagai penyelamat dengan menghajar si sniper berikut ke necknya. Dan inilah aksi penyelamatan terbaik, heroik, dan luar biasa wow menurut saya dari seorang legenda mitos bernama The Pebble. Yoko kemudian disuruh Pebble untuk mengejar Suzuki, sedangkan dia menelepon Ebihara, orang yang memberikan tempat tinggal pada Pebble di part pertama lalu. Pebble meminta Ebihara menyediakan transportasi agar Pebble bisa menyusul rombongan Utsubo yang sudah kabur entah kemana. Singkat cerita, Yoko malah terkena jebakan Suzuki yang membuatnya terpaksa harus jadi tawanan. 投げたのはただの石だ。ああ、どうでしょうね。 Bahkan Utsubo menyuruh Hinako untuk menembak Yoko karena Yoko merupakan bagian dari komplotan The Pebble yang dulu pernah membunuh orang tuanya.
Di luar dugaan, Hinako malah menembakkan pistolnya ke arah Utsubo karena dia tahu kalau yang membunuh orang tuanya itu bukanlah The Fable seperti yang difitnahkan, melainkan dirinya. Utsubo ternyata masih hidup karena dia memakai rompi anti peluru yang sudah disiapkan untuk melawan The Fable. Karena sudah ketahuan, Utsubo akhirnya mengakui kalau sebenarnya dialah orang yang membunuh orang tua Hinako karena dia takut ayahnya melaporkan bisnis prostitusinya pada polisi. Hinako yang sudah diselimuti rasa dendam mencoba setekah pola untuk berdiri dan menembak pembunuh orang tuanya yang sudah di hadapannya. Hinako mulai berjalan sampai gak sadar kalau dia telah menginjak ranjau yang mereka siapkan untuk The Fable, dan kalau gerak sekali lagi, maka Hinako akan kehilangan kakinya. Hinako tetap berusaha menembak, beruntung Fable keburu datang merangkulnya, sehingga cokor si Hinako tetap dalam pijakan ranjau tersebut. Bahkan Fable rela mempertaruhkan nyawanya demi Hinako dan menyelamatkannya dari ancaman bom yang sengaja dilempar Utsubo. Melihat pengorbanan The Fable untuk Hinako membuat Suzuki tersadar dan malah membantu si Fable untuk menyelamatkan Hinako dari ranjau darat itu. Suzuki akan memanfaatkan keahliannya menggunakan ekskavator, sedangkan Fable akan menarik Hinako secepat mungkin agar ledakan itu tidak meluber kemana-mana. Dan dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3... Merasa sudah tidak ada gunanya lagi untuk hidup, Utsubo sengaja melempar bom pasif seolah-olah menyuruh mereka untuk membunuhnya, dan Suzuki tampil sebagai eksekutor terakhir. Selang beberapa hari kemudian, Hinako mengirim surat pada The Fable. Selain mengucapkan terima kasih, Hinako juga ingin suatu saat dia bisa bertemu lagi dengan Fable dalam keadaan normal, bisa berjalan sendiri. 一つだけお願いがあり待って、私リです。歩いている私を少しだけありがとう。あなたと会える気がするからお元気で。 Film pun selesai. Oke Sobat Kompa, itu tadi rangkuman cerita dari film The Fable Killer Who Doesn't Kill yang memperlihatkan sisi kelembutan dan juga kebaikan dari si Fable yang meskipun seorang pembunuh bayaran, tapi dia masih memiliki hati dan jiwa kemanusiaan yang tinggi seperti saya tentunya ya. Terakhir, pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menilai orang dari luarnya saja, karena bisa jadi dia sedang melakukan pencitraan dan hayang kapuji. Tapi lihatlah dari apa yang sudah dia perbuat, apakah sesuai dengan ucapannya atau hanya sekedar huntu belaka. Saya Andreas Baok pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, permios.